Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin, Prodi Ekonomi Syariah, mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Dosen pengampu Muhammad Hanafi Juwardi, SHIMSI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi Islam masa Khulafa Ar-Rasyidin. Abstrak. Periode Khulafa Ar-Rasyidin dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai Muawiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintah Islam pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Kata Khulafa Ar-Rasyidin mempunyai arti pemimpin yang bijaksana sesudah Nabi Muhammad wafat. Mereka terdiri dari para sahabat Nabi Muhammad SAW yang berkualitas tinggi dan baik. Pendahuluan. Latar belakang Khulafa Ar-Rasyidin ialah para sahabat-sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Kata Khulafa Ar-Rasyidin mempunyai arti pemimpin yang bijaksana sesudah Nabi Muhammad SAW wafat. Para Khulafa Ar-Rasyidin itu adalah pemimpin yang arif dan bijaksana. Mereka terdiri dari para sahabat Nabi Muhammad SAW yang berkualitas tinggi dan baik. Rumus masalah. 1. Bagaimana pemikiran ekonomi Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq? 2. Bagaimana pemikiran ekonomi Islam pada masa Umar bin Khattab? 3. Bagaimana pemikiran ekonomi Islam pada masa Utsman bin Affan? 4. Bagaimana pemikiran ekonomi Islam pada masa Ali bin Abi Thalib? Pembahasan. Setelah memahami pemikiran ekonomi Islam periode Rasulullah SAW yang merupakan fondasi penyelesaian persoalan sosial, politik, dan ekonomi, maka kita masuk ke pembahasan pemikiran ekonomi Islam masa Khulafa Ar-Rasyidin. Periode Khulafa Ar-Rasyidin dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai Muawiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintahan Islam pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan Khulafa Ar-Rasyidin yang pertama. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq meneruskan perjuangan memimpin umat Islam. Sejarah pemikiran ekonomi. Sebelum menjadi Khalifah, Abu Bakar tinggal di Sik yang terletak di pinggiran kota Madinah. Setelah berjalan 6 bulan dari kekhalifahannya, Abu Bakar pindah ke pusat kota Madinah dan bersamaan dengan pintu sebuah Baitul Ma'al dibangun. Dalam menjalankan pemerintahan dan roda ekonomi masyarakat Madinah, Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pada periode 632 sampai 634 Masehi di Madinah. Pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar memimpin dari 634 sampai 644 Masehi atau 13 sampai 23 Hijriah. Leluhurnya adalah pejabat, duta besar, dan pedagang. Ia kerap ikut orang tuanya berdagang ke luar negeri. Umar bin Khattab memiliki sifat-sifat kejiwaan yang luhur, antara lain adil, bertanggung jawab, keras dan tegas dalam menyelesaikan berbagai masalah dan menghadapinya dengan tegar.
dan penuh keteguhan baik masalah pribadi, negara, dan agama. Santun terhadap rakyat dan sangat berwibawa, disegani, tajam firasatnya, luas ilmunya, cerdas pemahamannya, dan lain sebagainya. Pada masa Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang berkuasa pada tahun 644 sampai 656 dan merupakan khulafa ar-rasyidin dengan masa kekuasaan terlama. Sejarah perekonomian pada masa pemerintahannya yang berlangsung 12 tahun, Khalifah Utsman bin Affan berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan bagian tersisa dari Persia, Transoksania, dan Tabistan. Pada masa Ali bin Abi Thalib, Ali adalah satu-satunya sahabat yang dididik oleh Rasul sejak kecil. Ali bin Abi Thalib memerintah selama 6 tahun dari 35 hingga 40 Hijriah atau 655 sampai 660 Masehi. Sejarah perekonomian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah khalifah terakhir dari Khulafa ar-Rasyidin sebagai pengganti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semasa melaksanakan amanahnya sangat bekerja keras dan tegas. Beliau selalu mengupayakan untuk tegaknya good government. Ini merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada para koruptor yang dianggapnya melakukan tindakan korupsi. Kesimpulan, pada dasarnya pada zaman Rasul tatanan perekonomian Islam masih sangat sederhana. Landasannya hanya dari wahyu Al-Quran dan ijtihad Nabi Muhammad SAW sendiri yang tertuang dalam hadis. Ekonomi Islam mulai muncul ketika Nabi hijriah ke Madinah. Saat pertama kali tiba, keadaan Madinah masih kacau. Masyarakat Madinah belum memiliki pemimpin atau raja yang berdaulat. Yang ada hanya kepala-kepala suku yang menguasai daerahnya masing-masing. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kata yang salah, maaf. Saya ucapkan maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.